Perkenalkan, nama saya Elsa Dahlan dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai apa yang telah saya buat sebagai final dan introduction to game development. Nah, di sini saya telah membuat game environment menggunakan terrain, plane, dan game-game objek lainnya. Nah, di sini saya terdapat 3 scene utama, yaitu camp, kemudian ada scene forest, kemudian juga ada scene city. Dan di forest ini adalah scene kedua saya, dan scene terakhir saya yaitu city yang kemudian akan kembali lagi melalui portal ke scene camp. Nah, cerita singkatnya, player saya ini membutuhkan data kristal untuk menyelamatkan kotanya. Namun untuk melewati kotanya tersebut, dia harus datang atau lewat dulu kota terlarang ini. Kemudian dia bisa balik lagi ke city dan kemudian balik lagi ke tempat asalnya yaitu camp melalui portal. Di sini saya akan mencoba run. Nah, kurang lebih seperti ini gameplaynya atau bentukannya. Nah, di sini saya telah menambahkan animasi yang bisa berlari, berlompat. Ada juga wave dari NPC. Di sini saya melompat, kemudian untuk lari kita bisa shift, kemudian WASD. Jadi di sini saya menggunakan WASD dan klik kanan untuk mengganti perspektif. Nah, kemudian di NPC ini saya memiliki functional UI untuk menambah kesan interaktif. Nah, untuk melewati portal, kita harus melakukan dialog dengan 2 NPC utama yang ada di scene ini. Jadi total NPC saya sebenarnya ada 6, namun untuk di scene ini ada memiliki 2 NPC utama. Nah, di sini terdapat animasi wave. Nah, kemudian ada functional UI yang berisi nama dan dialog oleh NPC, di mana dialog ini kita bisa skip menggunakan tombol E atau Enter. Jadi setiap NPC memiliki beberapa dialog. Kemudian setelah melakukan dengan NPC pertama, kita melakukan dengan NPC kedua. Jadi NPC pertama itu adalah Komandan Arjun untuk menyuruh dia menyelamatkan kota, dan NPC kedua ini adalah adik dari player itu sendiri. Nah, untuk portal kita bisa klik S saja karena sudah memenuhi requirements. Nah, di sini terdapat functional UI-nya yaitu jumlah kristal yang harus didapat untuk melewati portal yang ke city. Nah, untuk mengumpulkan kristal kita bisa melakukan dialog yang pertama dengan Nara. Jadi ketika kita melakukan dialog dengan Nara, kita bisa langsung dapat, setelah selesai berdialog kita dapat itemnya. Nah, di sini item sudah bertambah. Di sini terdapat lining juga di dalam forest ini. Kemudian saya menggunakan cinemation kamera yang mengikuti player ini. Nah, kemudian ada kakek Dharma. Nah, kakek Dharma ini dia berisi dialog plus puzzle atau teka-teki. Nah, untuk mendapat kristalnya kita harus menjawab puzzle-nya dengan benar. Sini kita skip saja. Nah, di sini saya akan mencoba kalah karena di sini terdapat 3 attempt, di mana jika attemptnya habis nanti kita akan kalah. Jadi di sini saya akan mencoba kalah. Nah, jika kalah nanti dia akan restart, tapi restartnya ke scene yang saya berada saat ini, bukan scene dari awal. Nah, di sini ada message bahwa saya tidak ready, kemudian ada message juga game over. Nanti dia akan terstart lagi ke scene awal serta item-item juga terstart dari awal. Jadi kita harus melakukan lagi dari awal untuk mendapatkan kristalnya. Ini functional UI-nya terdapat 2. Nah, di sini saya percepat dan saya jawab benar saja agar tidak membuang waktu. Nah, setelah menjawab dengan benar, nanti kristalnya akan bertambah menjadi 2/3 dan akan terdapat outro message bahwa saya telah berhasil mendapatkan. Nah, di sini ada 4 NPC, 2 NPC yang bisa berdialog, kemudian 2 NPC lainnya yaitu tugasnya mengejar saya. Nah, jika saya triggernya kena dengan pemburu tersebut, saya mati, kemudian restart lagi dari awal. Di sini saya skip, kemudian saya akan mencoba memenangkan game ini agar tidak membuang-buang waktu. Jadi untuk menghindari pemburu kita bisa mengikuti jalan yang lain saja, atau kita bisa berlari menggunakan shift kemudian W. Kita tidak perlu harus mengikuti jalur yang sudah dibuat, yang penting kita bisa menghindari pemburu saja. Nah, kemudian di sini ada kristal terakhir yaitu collectible item.
Nah, jika kita ingin pergi ke city tapi kristalnya belum cukup, kita harus mengumpulkan sampai 3 kristal, kemudian kita bisa pergi ke city. Jadi sini saya akan mengambil kristal terakhir. Nah, kemudian di scene terakhir ini dimana dia harus mencari data NPC yang memiliki data kristal untuk menyelamatkan campnya. Nah, untuk kita cek saja. Jadi seperti gameplay yang tadi, jadi kita harus melakukan dialog dan menjawab puzzle dengan benar kepada NPC untuk bisa melewati portal tersebut. Ini kita balik ke NPC. Nah, ini adalah NPC-nya. Kita lakukan dialog, kemudian kita jawab dengan benar. Nah, konsepnya mungkin sama dengan non Forest tadi. Jadi di sini tetap ada 3 attempt. Dan jika kita kalah, dia akan restart lagi ke scene ini. Jadi di sini kita akan coba menangin saja supaya tidak lama-lama lagi. Ini jawabannya C. C lagi D. Nah, setelah menang terdapat juga auto message dan telah memenangkan game tersebut. Nah, untuk kembali kita bisa pergi ke portal. Di city ini juga terdapat lightning, ada sky. Di Sin Forest juga tadi terdapat trigger dimana jika terdekat dengan musuh, akan ada shake, kemudian ada warna merah. Nah, di sini adalah message bahwa mission telah complete. Kita bisa X, kemudian kita bisa ulang lagi dari pertama. Jadi singkatnya, game saya ini lagi memiliki game environment, ada 6 NPC utama, ada functional UI dalam dialog serta pengumpulan kristal, ada animasi yaitu melompat, wave, berlari, berjalan, ada lightning di setiap kota atau scene, dan ada cinemation yang mengikuti karakter player saya. Terima kasih.